Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat pagi ya anak-anak ya. Selamat berjumpa kembali. Sebelumnya mohon maaf Pak Rahmat selama kurang lebih mungkin 1 bulan kemarin ya belum bisa untuk kemudian menyapa kalian secara langsung di kelas karena memang ada tugas yang mungkin juga tidak bisa ditinggalkan gitu. Tapi kalau nggak salah kemarin selama mungkin barang kosong juga sudah digantikan sama kakak-kakak yang sedang magang gitu ya. Oke, mungkin insya Allah Pak Rahmat sudah mulai aktif kembali, tapi untuk pekan ini juga masih belum bisa masuk gitu ya. Untuk yang hari ini hari Sabtu ini juga belum bisa masuk karena Pak Rahmat juga masih ada tugas. Insya Allah mudah-mudahan pekan depan Pak Rahmat bisa kembali, bisa menyapa kalian di kelas gitu. Oke ya, langsung aja ya supaya tidak terlalu memakan waktu. Pak Rahmat juga kurang tahu nanti kemarin itu dari kakak-kakak yang sudah yang sedang PKL itu membahas tentang apa, Pak Rahmat juga kurang tahu ya. Tapi jangan apa Pak Rahmat coba untuk memulai dari materi barisan aritmatika ya. Nanti kalau misalkan nanti sudah atau mungkin belum, nanti bisa kita bahas ketika kita sudah bisa bertatap muka kembali gitu ya. Tapi untuk kesempatan kali ini kita coba membahas bareng-bareng terkait dengan aritmatika. Oke, aritmatika mungkin bukan suatu apa namanya istilah yang asing untuk kalian kalau mungkin kalian mau mengingat kembali materi-materi ketika masih di SMP dulu ya. Karena ini ada aritmatika, ada geometri itu kan mungkin seharusnya bukan sesuatu yang asing gitu. Tapi kalaupun memang kalian mungkin merasa lupa atau mungkin atau bahkan mungkin ada yang merasa tidak pernah sama sekali diajarkan, kita coba bareng-bareng kita memahaminya. Nah, tujuan daripada kita nanti belajar barisan aritmatika ini adalah menjelaskan pengertian barisan aritmatika itu sendiri. Apa sih aritmatika gitu. Terus kemudian menentukan rumus ke n suatu barisan aritmatika. Apa yang dimaksud nanti kita akan jelaskan. Yang ketiga adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang terkait dengan barisan aritmatika. Ini adalah terkait dengan masalah-masalah soal-soal cerita biasanya gitu ya. Nanti kita akan coba bahas juga. Nah, pengertian barisan aritmatika. Pak Rahmat nanti tolong nanti untuk disimak penjelasan secara lisannya ya, karena apa yang tertera dalam apa namanya tampilan ini nanti ada beberapa mungkin yang tidak ada yang mungkin Pak Rahmat sampaikan secara lisan. Jadi tolong diperhatikan penjelasannya secara detail, secara apa penuh supaya nanti tidak terpotong-potong penjelasannya. Aritmatika itu gini bahasanya. Aritmatika itu adalah suatu pola, suatu bilangan, suatu barisan yang nanti dia mempunyai aturan-aturan yang paten, aturan-aturan yang sudah ditentukan. Atau bahasa mudahnya gini, aritmatika itu adalah suatu barisan yang mempunyai pola di mana polanya itu berupa penjumlahan atau juga bisa pengurangan. Jadi polanya itu teratur. Jadi contoh misalkan barisan pertamanya angkanya angka 1, barisan keduanya nanti angkanya angka 5, barisan ketiganya angkanya angka 9. Dari 1 ke 5 ke 9, nah itu kan dia jelas ya selisihnya ya, dari 1 ke 5 kan berarti dia ditambah atau dikurangi? Ditambah ya tentunya ya, ditambah 4. Nah dari 5 ke 9 kan ditambah lagi 4 juga. Nah dan seterusnya seperti itu. Jadi ditambah 4, ditambah 4, ditambah 4 seterusnya. Jadi dia pasti mempunyai aturan yang baku, yang paten. Itu namanya aritmatika. Nah di sini dalam contoh permasalahannya di sini disusun ada suatu korek. Ada di sini ada korek ya. Di gambar pertama ini kan ada beberapa susunan, ada beberapa batang korek api dari susunan gambar yang pertama. Ada 1 bagian bawah, 2, 3, 4. Ada 4 gitu ya. Jadi barisan pertamanya angkanya angka 4. Kemudian susunan yang kedua, tinggal kalian hitung aja. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7. Ingat ya, tadi barisan pertama ada 4 batang, barisan kedua ada 7, barisan ketiga nanti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Nah, bisa kalian rangkai sendiri. Tadi barisan pertama angka 1. Angka 4 maksudnya ya. Barisan keduanya angka 7. Barisan ketiganya tadi angka 10. Nah, dari sini kan sebenarnya kalian bisa bisa menebak atau mungkin bisa memahami sendiri dari 4 ke 7, 7 ke 10. Itu kan bisa dikira-kira, oh dari 4 ke 7 berarti kan ditambah berapa? Tambah 3 gitu.
Dari 7 ke 10 kan juga ditambah 3. Nah, artinya barisan ini nanti adalah barisan yang mempunyai selisih 3 terus. Jadi dari 7 nanti kalian bisa perhatikan. Jadi 7 ke 10 tadi. Dari 10 nanti sini harusnya tanpa kalian menghitung satu persatu batang korek apinya, harusnya kalian bisa menghitung secara langsung. Berapa kira-kira? Tadi ini 10 tambah selisihnya tadi 3, berarti kan harusnya 13. Nanti bisa kalian cross check di sini berapa batang korek apinya. Nanti bisa kalian hitung gitu. Nah, itu adalah penjelasan singkat terkait dengan aritmatika. Jadi kesimpulannya sekali lagi, barisan aritmatika itu adalah suatu barisan yang dia mempunyai selisih yang selalu tetap. Selisihnya itu mau penjumlahan atau mau pengurangan, intinya selalu tetap. Misalkan contoh nggak mungkin nanti barisan pertamanya 1, barisan keduanya tadi 4, 5 gitu ya. Akan selisihnya 4. Terus dari 5 nanti tiba-tiba ke 20 gitu. Nah, itu bukan termasuk barisan aritmatika karena dia tidak mempunyai pola yang tetap gitu. Nah, tulislah dalam bentuk bilangan, barisan bilangan. Banyak batang korek api urut dari susunan kedua. Tadi ya, Pak Rahmat sudah menjelaskan. Jadi ini diubah menjadi susunan bilangan ke samping. Jadi ini berapa tadi, kemudian susunan kedua berapa, ketiga berapa, keempat berapa, dan seterusnya. Nah, dapatkah kalian menduga berapa batang korek api yang dibutuhkan untuk membentuk susunan yang keenam? Nah, ini susunan keempat tadi berapa? 13 ya. Nanti susunan kelima kira-kira berapa? Ada yang tahu nggak? Oh, nanti ke 6 berapa, ke 7 berapa, dan seterusnya. Insya Allah kalau kalian bisa memahami tadi, jadi kan selisihnya 3, 3, 3, 3, 3 gitu. Jadi kan insya Allah dengan mudah kalian bisa nanti menghitung tanpa harus menghitung satu persatu berapa batang korek apinya. Gitu ya. Ayo, mudah-mudahan penjelasan singkat dan kemudian padat ini bisa kalian pahami. Nanti kalau masih bingung, silakan kalau ada teman yang sudah paham, tolong nanti temannya bisa dibantu gitu ya. Tapi nanti kalau misalkan masih bingung, nanti ketika kita bisa berjumpa di pertemuan di kelas, nanti kita akan ulang kembali. Nanti kita akan ulang kembali. Tapi mudah-mudahan bisa dipahami ya, mudah-mudahan ya, karena nggak terlalu sulit sebenarnya. Nah, di sini kalau tadi kan permasalahannya dalam bentuk konteks gambar atau angka langsung. Nah, ini adalah soal-soal cerita. Kadang-kala kalau kita sudah menemukan soal cerita itu memahaminya agak susah. Pada bulan Januari 2020, Abimanyu menabung sebesar 150.000. Pada bulan berikutnya, Abimanyu menabung sebesar 300.000. Lanjut 450.000, lanjut 600.000. Demikian seterusnya sampai bulan Desember 2020. Berapa besar Abimanyu menabung pada bulan Desember? Nah, nanti dicoba dituangkan dalam kertas, nanti coba direng-reng, nanti siapa yang bisa menjawab nanti langsung dijawab di kertas. Berikan alasannya, bisa diberikan alasannya berupa penjelasan singkat atau deskripsi juga boleh. Nah, dua masalah di atas adalah masalah yang terkait dengan aritmatika. Itu adalah langsung contoh kemudian beserta penjelasannya. Berdasarkan pengamatan kalian, apa yang kalian simpulkan dari barisan aritmatika? Ya, ini adalah pertanyaan yang nanti memantik pola pikir kalian. Jadi matematika itu tidak selalu harus berkaitan dengan angka-angka saja, tapi berkaitan dengan tadi pendapat, kemudian nanti kesimpulan, kemudian nanti bahkan pengembangan-pengembangan kalian yang nanti harusnya itu yang nanti akan ditekankan untuk mengembangkan pola pikir kalian. Coba nanti ini ya kesimpulan nanti harus dibuat kesimpulannya. Ya masing-masing Pak Rahmat harap mempunyai kesimpulan yang berbeda-beda. Karena kan Pak Rahmat yakin kalian memahaminya kan pasti berbeda-beda. Gitu. Dengan bahasa kalian masing-masing. Ya, gitu ya. Berdasarkan kesimpulan yang telah kalian buat, berikanlah 3 contoh barisan aritmatika. Boleh berupa langsung angka atau gambar atau soal cerita. Atau gini, Pak Rahmat bagi aja. Ini kan disuruh memberikan 3 contoh. Yang pertama adalah soal dalam bentuk angka langsung. Angka misalkan 3, 5, 7 dan seterusnya misalkan. Nomor 2 dalam bentuk gambar tadi. Kalau ini sebatang korek api misalkan, nah nanti diubah menjadi apa lagi misalkan. Terus kemudian yang ketiga adalah dalam bentuk soal kalimat cerita seperti yang ada di contoh ini. Itu tugasnya ya. Jadi nanti dipahami. Sekali lagi tadi dipahami dulu apa penjelasan dari aritmatika. Terus kemudian nanti disimpulkan lalu dijawab pertanyaan yang ada di bawah ini. Nah, itu dulu sementara ya, jadi sedikit tapi nanti asalkan kalian bisa memahami Pak Rahmat juga berharap mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik gitu ya.
Itu dulu sementara yang bisa mungkin Pak Rahman sampaikan hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi nanti pekan depan kita tidak terganggu lagi dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin akan akan